Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozim Levananda. Saya dari kelas SMDE 044. Pada kesempatan kali ini saya akan bikin video untuk memenuhi tugas dari matkul Business Leadership, yaitu pada pertemuan 2. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan rangkuman dari materi sebelumnya, yaitu pada pertemuan 1. Yang saya simpulkan yaitu untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses penting untuk memiliki visi yang jelas. Nah, ketika cara menjadi seorang pemimpin, kita harus menentukan visi kita terlebih dulu, apa tujuan kita menjalankan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya itu kemampuan komunikasi yang kuat. Nah, menjadi seorang pemimpin yaitu kita harus memiliki komunikasi yang baik, yang bagus gitu. Nah, jadi agar kita berinteraksi dengan orang lain itu juga akan membantu kita untuk dealing untuk bisnisnya nantinya. Nah, kemudian itu kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Nah, kan kita menjadi seorang pemimpin, kita akan memimpin beberapa orang di bawah kita nantinya. Nah, kita harus bisa memotivasi orang tersebut agar bisa bekerja sama dengan kita untuk menjalankan bisnis kita agar sukses nantinya. Nah, pemimpin yang sukses itu yaitu orang yang mudah beradaptasi. Beradaptasi di sini adalah yaitu mampu mengambil keputusan yang sulit dan memiliki pengalaman dalam tentang industri yang akan dijalankan nantinya. Nah, seorang pemimpin juga berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin harus juga mendengar solusi dari mungkin karyawan-karyawannya ataupun orang yang bekerja sama dengan dia. Seorang pemimpin juga tidak boleh secara egois memikirkan diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu uh, serta membangun hubungan yang kuat dengan anggota lainnya. Selanjutnya, pada pemimpin sukses adalah seorang pemimpin yang mampu menyeimbangkan tujuannya dan nilai pribadi mereka dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua orang yang terlibat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menjadi seorang pemimpin yaitu dengan berdasarkan dengan analisis SWOT. Yaitu yang pertama yaitu tentang kekuatan. Nah, identifikasi keunggulan unik dan kemampuan internal yang memberikan perusahaan kita keunggulan kompetitif di pasar, seperti reputasi merek yang kuat, produk dan layanan yang inovatif, atau layanan pelangganan yang luar biasa. Nah, tumbuhkan loyalitas pelanggan dan bagus fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dengan memanfaatkan kekuatan ini. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan kelemahan. Nah, kelemahan di sini itu yang pertama itu kenali area bisnis yang akan kita jalankan, mungkin tantangan apa yang akan kita hadapi ke depannya, seperti proses yang sudah ketinggalan zaman, kesenjangan keterampilan dalam tim atau sumber daya tidak memadai. Nah, selanjutnya itu tetapkan inisiatif dan ditargetkan untuk perbaikan, tingkatkan keterampilan tim dan adaptasi teknologi baru dan tingkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dan mengenali kelemahan-kelemahan lainnya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan peluang. Nah, memanfaatkan peluang di sini yaitu seperti faktor eksternal yang dapat berkontribusi pada kemajuan perusahaan kita, seperti pasar yang sedang berkembang, kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, atau kesenjangan pasar yang dapat diisi oleh perusahaan Anda. Nah, sebagai contoh yaitu memanfaatkan peluang mungkin pada saat COVID. Nah, pada saat COVID itu online shop itu atau e-commerce, penjualan online, bisnis online itu penjualannya naik 4 kali lipat sampai 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Gara-gara orang-orang hanya di rumah saja. Jadi untuk membeli barang-barang itu lebih fleksibel menggunakan online shop. Nah, itu salah satu contoh dari memanfaatkan peluang. Nah, yang selanjutnya itu perluas jangkauan pasar Anda, yaitu bisa menggunakan e-commerce atau bisnis online lainnya, entah itu sosial media. Selanjutnya, diverifikasikan penawaran produk Anda. Jalin kemitraan dan jelajahi wilayah yang belum tersentuh dengan memanfaat peluang ini. Yang terakhir itu ancaman. Secara proaktif
menilai dan mengatasi faktor eksternal yang menimbulkan tantangan bisnis bagi kita, seperti meningkatkan persaingan, peraturan yang terus berkembang, ataupun tren pasar yang berubah. Nah, kita harus antisipasi nih ancaman-ancaman yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya, kembangkan darurat, sesuaikan strategi Anda, dan minimalkan dampak ancaman ini terhadap operasi kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yaitu secara berbasis emosional leadership, dan memungkinkan dan selanjutnya yaitu neuro leadership, pemimpin untuk memahami dan mengolah emosi, memanfaatkan tentang fungsi otak, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk mempraktikkan kedua pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan secara emosi nih. Ya, cara emosi dibagi menjadi dua, yaitu self awareness, yaitu mulai dari mengendalikan emosi kita sendiri. Kenali dulu bagaimana emosi kita yang akan mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin. Yang selanjutnya yaitu empati. Ya, empati terhadap orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan mencoba untuk melihat situasi dan sudut pandang mereka. Yaitu kita harus empati terhadap pendapat orang lain, tidak hanya mengedepankan emosi kita sendiri. Ini membantu untuk mengenali dan merespon emosi tim dengan lebih baik. Selanjutnya, komunikasi emosional, yaitu menyampaikan secara empati. Saat komunikasi kita gunakan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kata-kata yang mencerminkan pemahaman dan empati kita terhadap perasaan orang lain. Ya, selanjutnya itu jujur dan terbuka, yaitu mengungkapkan perasaan dan pemikiran Anda dan menciptakan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Selanjutnya, manajemen emosi, yaitu pelajari teknik regulasi emosi seperti meditasi, olahraga, dan teknik pernapasan untuk membantu Anda tetap tenang dan fokus dalam situasi yang akan menantang nantinya. Yang selanjutnya, menangani konflik dengan baik, yaitu gunakan keterampilan emosional kita dan menenangkan situasi dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya yaitu neuro leadership, yaitu pemahaman tentang otak. Pelajari dulu nih tentang prinsip-prinsip neuro leadership dan bagaimana otak akan mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan kita. Nah, ini akan membantu kita memahami reaksi tim kita dan mengembangkan strategi kepemimpinan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan teknologi, yaitu gunakan teknologi seperti neurofeedback atau memberikan hubungan timbal balik kepada orang lain, dan penelitian tentang neuro leadership untuk membantu Anda dan membantu kita dan tim kita meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu ikuti program pelatihan yang akan pengembangan kepemimpinan yang fokus tentang aspek-aspek emosional dan neuro leadership kepemimpinan. Selanjutnya yaitu dengan cara praktek. Nah, kita harus praktek nih yang apa yang telah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya. Mungkin dengan secara konsisten jadikan pendekatan sebagai integral dan gaya kepemimpinan kita. Nah, konsistensi dalam mempraktikkan keterampilan dan konsep ini akan memperkuat seiring berjalannya waktu. Nah, belajar dari pengalaman, yaitu ya kita harus terus belajar dari pengalaman kita dari sebelum-sebelumnya. Kita nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali gitu loh. Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Nah, kita harus bisa belajar dari kesalahan dan terapkan pengetahuan ini dalam situasi yang baru. Nah, selanjutnya sebagai yang terakhir yaitu nomor 4, sebagai seorang pemimpin dari sebuah organisasi atau perusahaan, kita tidak akan mengambil keputusan secara sembarangan. Kita harus memikirkan keputusan itu secara matang-matang agar semua pihak terima akan keputusan kita. Yaitu
Selanjutnya, etika dan moral yang sangat dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin dan harus diintegrasikan ke dalam setiap keputusan yang diambil. Nah, hal ini berarti mempertimbangkan dengan cermat dampak potensi terhadap semua pemangku kepentingan, bersikap transparan dan proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan nilai dan misi organisasi. Nah, selanjutnya penting untuk melakukan pendekatan atau pengambilan keputusan secara sistematis dengan mempertimbangkan semua informasi yang relevan dan memuaskan diri, berbagai perspektif, dan menimbangkan potensi konsekuensi dari berbagai pilihan. Nah, dengan demikian saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat dengan cara yang bertanggung jawab, nah, mendorong kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan, serta berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.